Hai, welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Oke, kita lanjutkan materinya, yaitu materi bahasa Inggris kelas 8 pada halaman 135 sampai halaman 140. Materi ini berada dalam chapter 9 yang berjudul Bigger is not always better. Materi ini adalah materi yang sesuai dengan kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Kita mulai dari halaman 135 dulu ya. Di situ ada associating atau mengasosiasi. We will play the roles of the speakers on the next page. Kita akan memainkan peran sebagai pembicara pada halaman berikutnya. Jadi untuk halaman 136 dan berikutnya itu kita akan memainkan peran. Kemudian di situ ada beberapa instruksi. Here are what we will do. Di sini ada beberapa yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will listen and repeat the statement after our teacher one by one. Kita akan mendengarkan dan akan mengikuti pernyataan setelah guru satu persatu. Second, yang kedua, in the group we will play the roles of the speaker. Kita akan memainkan peran di dalam pembicara di dalam grup itu ya. Third, yang ketiga, we will correct each other mistakes. Kita akan memperbaiki, kita akan membenarkan semua kesalahan yang kita lakukan. Dan yang terakhir, we will say the sentence loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat-kalimat tersebut dengan suara yang lantang, jelas, dan juga benar. Kita menuju pada halaman 136. Di situ ada associating atau mengasosiasi yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi di situ ada permain peran dalam next page atau pada halaman berikutnya, yaitu pada halaman 136. Di dalam halaman 136 di situ ada 6 orang nomor 1 sampai nomor 6 yang terdiri dari Balkis, Putu, Tasya, Hendrik, Bayu, dan Hasim. Sekarang kita menuju pada yang pertama dulu, yaitu Balkis. Balkis bilang, I think real flowers are more beautiful than paper flowers. Saya pikir bunga yang beneran atau bunga hidup itu adalah lebih indah, lebih cantik dibandingkan bunga kertas. Paper flowers are more beautiful than plastic flowers. Bunga kertas adalah lebih indah dibandingkan bunga plastik. So, real flowers are the most beautiful of all flowers. Jadi, bunga yang nyata, bunga yang hidup itu adalah lebih indah, paling indah. Di sini disebutkan ada most beautiful, paling indah dibandingkan bunga yang lainnya. Jadi di sini di dalam conversation yang pertama ini, Balkis di situ menyampaikan ada 3 bunga. Yang pertama adalah real flower, bunga hidup, kemudian paper flower, bunga kertas, dan yang terakhir adalah plastic flower atau bunga plastik. Dan di sini dia menyampaikan bahwasanya real flower are the most beautiful. Dia menyampaikan bahwasanya bunga yang hidup itu adalah paling cantik dibandingkan yang lainnya. Di sini nanti akan kita pelajari adalah the most beautiful, paling cantik. Penggunaan paling cantik di sini sebagai superlatif yang menunjukkan arti perbandingan paling. Then number 2, Putu. Henny is 165 cm tall. Henny itu tingginya 165 cm. Susi is 158 cm tall. Susi panjangnya 158 cm. Ita is 150 cm tall. Ita panjangnya 150 cm. Henny is taller than Susi. Henny adalah lebih tinggi dibandingkan Susi. Susi is taller than Ita. Susi lebih tinggi dibandingkan Ita. So, Henny is the tallest. Jadi, Henny di sini adalah yang paling tinggi. And Ita is the shortest. Dan Ita adalah paling pendek. Jadi di sini yang menunjukkan superlatif, yang menunjukkan paling adalah Henny. Henny adalah tallest, paling tinggi, dan Ita adalah shortest, paling pendek. Sekarang kita menuju pada nomor 3, Tasya. According to my sister, menurut saudara perempuanku, a big bus is more comfortable than a small bus. Bis besar itu adalah lebih nyaman dibandingkan bis yang kecil.
A minibus is more comfortable than a microbus. Bis mini adalah lebih nyaman dibandingkan bis mikro. So, a big bus is the most comfortable of all. Jadi, di sini adalah bis yang besar itu adalah paling nyaman dibandingkan yang lainnya. Jadi, untuk superlative degree atau perbandingan palingnya adalah big bus, bis besar, most comfortable, paling nyaman. Then number 4, Hendrik. The snake is longer than the eel. Ular lebih panjang dibandingkan belut. The eel is longer than the earthworm. Belut lebih panjang dibandingkan cacing tanah. So, the snake is the longest. Jadi, di sini ular itu adalah yang paling panjang. And the earthworm is the shortest. Dan cacing tanah adalah paling pendek. Jadi untuk perbandingan paling di sini adalah snake is the longest. Ularnya adalah paling panjang. And the earthworm dan cacing tanah adalah shortest, paling pendek. Sekarang pada nomor 5, Bayu. My father always says that fresh fruit is more delicious than fruit juice. Ayahku selalu mengatakan bahwasanya buah segar itu adalah lebih lezat, lebih enak dibandingkan jus buah. Fruit juice is more delicious than canned fruit. Jus buah adalah lebih lezat, lebih enak dibandingkan buah kaleng. So, fresh fruit is the most delicious of all. Jadi di sini adalah buah segar itu yang paling lezat dari semuanya. Sekarang yang terakhir nomor 6 adalah Hasim. The hospital is 3 kilometers from here. Rumah sakit jaraknya 3 km dari sini. The bank is 4 km from here. Bank 4 kilo dari sini. And the post office is 5 km from here. Dan kantor pos adalah 5 km dari sini. The hospital is nearer than the bank. Rumah sakit lebih dekat dibandingkan bank. The bank is nearer than the post office. Bank lebih dekat dibandingkan kantor pos. So, jadi the hospital is the nearest. Jadi rumah sakit di sini adalah yang paling dekat. And the post office is the farthest. Dan kantor pos adalah yang paling jauh. Untuk nomor 6 ini, superlative degree-nya atau perbandingan yang menunjukkan yang menunjukkan paling, di sini adalah hospital. Hospital is the nearest. Hospital, rumah sakit adalah nearest, artinya paling dekat. And the post office is the farthest, dan kantor pos adalah yang paling jauh. Jadi ada dua, yaitu nearest paling dekat and farthest paling jauh. Then we will continue on page 137, associating. Kita lanjutkan halaman 137, yaitu associating, mengasosiasikan. Ada beberapa instruksi. Kita lihat ya instruksinya seperti apa. We will work in groups. Kita akan melakukan pekerjaan di dalam beberapa grup. We will put all the adjective we have learned into the table below. Kita akan meletakkan seluruh kata sifat yang sudah kita pelajari di dalam tabel di bawah ini. We will put the right form of the adjective in the right column. Kita akan meletakkan bentuk yang benar dari adjektif dari kata sifat tersebut di dalam kolom yang juga benar di sebelah kanan. Maksudnya kolom yang ada di sebelah kanan. Here are what we will do. Di sini ada beberapa yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will read again all the statement from the beginning of the chapter. Kita akan membaca lagi seluruh pernyataan dari awal chapter ini. We will put all the adjective into the right column. Kita akan meletakkan seluruh kata sifat di dalam kolom sebelah kanan. Second, yang kedua, we will supply the right form of the adjective into the other two column. Kita akan mensuplai right column, form bentuk-bentuk yang benar dari kata sifat ini ke dalam dua kolom yang ada di sampingnya. Third, yang ketiga, we will be drilled by the teacher to say the adjective in the three form orally. Kita akan didrill sama guru tersebut untuk mengatakan kata sifat tersebut dalam 3 bentuk secara lisan. We will do it fast. Kita akan mengatakannya dengan cepat.
Dan yang terakhir, we will use a dictionary. Kita akan menggunakan sebuah kamus. We will spell the word and use the punctuation mark correctly. Kita akan mengatakan mengeja kata-kata tersebut dan akan menggunakan tanda baca dengan benar. We will also say each word loudly, clearly, and correctly. Kita juga akan mengatakan tiap-tiap kata tersebut dengan suara yang lantang, jelas, dan juga benar. If we have any problem, jikalau kita punya beberapa masalah, we will go to our teacher for help. Kita akan bertanya pada guru untuk meminta bantuan. Jadi di situ kita nanti akan menemukan beberapa kosakata, kata kerja yang sudah kita pelajari dari chapter pertama, dari halaman pertama dari chapter ini. Kemudian ditulis di situ dan dituliskan lagi apa bentuk dari tiga bentuk perbandingan tersebut. Ada perbandingan biasa, perbandingan lebih, dan juga perbandingan paling di dalam 3 kolom tersebut. Di halaman 138 di situ ada associating, mengasosiasikan. Contohnya ya, contoh untuk nomor 1. Adjektifnya beautiful, kata sifatnya adalah beautiful. Untuk perbandingan lebih menggunakan more beautiful. Untuk perbandingan paling di situ menggunakan most beautiful karena beautiful di situ terdiri dari 2 silabel ke atas. Jadi kalau terdiri dari 1 silabus atau kata adjektif tersebut berakhiran dengan huruf Y bisa menggunakan ER dan EST. Tetapi kalau 2 silabel lebih dia menggunakan more dan juga most. Untuk nomor 2 dan seterusnya itu adalah tugas kalian. Di sini saya akan memberikan contoh ya, contoh dari yang saya dapatkan dari page sebelumnya, dari halaman sebelumnya. Number 2, kita lihat contohnya di situ ada expensive. Untuk lebihnya adalah more expensive, most expensive. Comfortable, more comfortable, most comfortable. Interesting, more interesting, most interesting. Diligent, more diligent, most diligent. Tall, taller, tallest. Long, longer, longest. Short, shorter, shortest. Delicious, more delicious, most delicious. Near, nearer, nearest. Far, farther, farthest. Few, fewer, fewest. Clear, clearer, clearest. Big, bigger, biggest. Small, smaller, smallest. Bad, worse, worse. Good, better, best. Nah, itu ada beberapa contoh yang bisa kalian gunakan, bisa kalian masukkan di dalam tabel halaman 138. Sekarang kita lanjutkan pada halaman 139. Di situ ada namanya reflecting atau merefleksi apa yang sudah kita pelajari. We will work in groups. Kita akan melakukan pekerjaan di dalam beberapa grup to reflect on our learning, untuk merefleksikan pembelajaran kita. We will discuss to complete the statements in the box. Kita akan mendiskusikan melengkapi pernyataan-pernyataan di dalam box. Di situ ada checklist 1. Kita langsung lihat ya checklistnya. Now I know, sekarang kita tahu how to compare 2 object and more than 2 object. Bagaimana caranya membandingkan 2 benda atau lebih dari 2 benda. Caranya seperti apa? Yang pertama, yang A dulu. To say lebih in English, untuk mengatakan lebih dalam bahasa Inggris, kita menggunakan ER or more bla 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 than. Kemudian B, to say paling in English, untuk mengatakan paling dalam bahasa Inggris, we use the EST or most bla 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 of. Untuk mengatakan paling dalam bahasa Inggris kita menggunakan EST atau most kemudian titik-titik of. Contohnya kayak tadi ya. Bigger than, more beautiful than. Kalau most beautiful of other flower. Jadi di situ ada 3 perbandingan. Yang pertama adalah perbandingan positif, yang kedua adalah perbandingan komparatif yang menunjukkan arti lebih menggunakan rumus ER untuk 1 silabel atau 2 silabel yang berakhiran dengan huruf Y, contohnya easy menjadi easier. Dan untuk superlatif, kalau terdiri dari 1 silabel itu menggunakan EST, kalau terdiri dari 2 silabel ke atas menggunakan most.
Dan yang terakhir halaman 140 di situ ada communicating, mengkomunikasikan, yaitu kalian tugasnya menulis di jurnal di situ. In our journal, di dalam jurnal kita, every one of us, tiap-tiap dari kita will handwrite our reflection on our learning process. Akan menulis refleksi kita dalam proses pembelajaran kita. We will use English or bahasa Indonesia. Kita akan mengatakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Di situ di bawah kalian lihat my journal, jurnalku. I have just learned to, saya telah belajar untuk bla bla bla. Di sini dalam chapter ini kamu telah mempelajari apa aja? Umpamanya to compare people, thing, and animal we use bla bla bla. And then number 2, the activity I like most were, aktivitas yang lebih saya sukai adalah titik-titik. Kemudian yang ketiga, the activities I found most difficult were, aktivitas yang saya temukan lebih sulit atau paling sulit, karena di sini most ya, menunjukkan paling sulit adalah bla bla bla. Dan yang terakhir di situ ada tulis what I need to do better is are bla bla bla. Apa yang saya butuhkan untuk menjadikan pembelajaran saya lebih baik. Jadi maksudnya ini adalah introspeksi diri kalian. Kalian sebaiknya seperti apa dalam pembelajaran ini? Ataukah saya lebih menghafal kosakata atau saya lebih mempelajari lagi dalam materi ini? Nah, itu tadi video saya mengenai pembelajaran kalian. Ini adalah kelanjutan dari halaman 135 sampai halaman 140 dari chapter 9 yang terdiri dari 4 bagian. Bagian yang pertama halaman 119 sampai halaman 126. Part 2 atau bagian kedua itu adalah halaman 127 sampai halaman 130. Part 3 halaman 131 sampai 134 dan part 4 halaman 135 sampai halaman 140. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.